Oke, selamat siang sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di webinar Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia with Excellent Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi kita mengangkat topik website and app development, level up your web design skill with Bricks Builder dan Unique Data, senjata rahasia para master Bricks Builder. Nah, untuk materi siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Nudin Lubis selaku Bricks Builder spesialis dari 1000.com. Halo sahabat Dewa Talks semuanya, makasih Kak Jo udah memperkenalkan saya ke teman-teman Dewa Talks ya. Saya Nudin Lubis, memang di spesialisasi satu builder yaitu Bricks Builder ya, di 1000.com lah. 1000.com itu sendiri apa sih? 1000.com itu dia ada semacam platform untuk business solution, tapi saya ada di 1000 Business yang untuk handling UMKM untuk mereka media promosinya digital untuk digital marketingnya ya. Nah di 1000 juga dia sebagai platform freelancer, jadi banyak teman-teman yang mungkin jadi freelancer atau pengembang website ya terutama di WordPress dan mau mempelajari Bricks Builder lebih dalam. Nah, kami di 1000.com itu menggunakan Bricks Builder untuk nge-build klien-klien kita ya. Dan jadi freelancer juga kita memberikan kesempatan untuk freelancer-freelancer yang mau berkarya di 1000.com gitu Kak. 1000 solution lah untuk 1000 freelancer di Indonesia. Oke, thank you Mas Udin untuk perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan waktu selanjutnya sepenuhnya untuk pemaparan materi ke Mas Nudin. Silakan Mas Nudin. Nah, di sini kita akan langsung mengulasnya itu di Mastering Bricks Builder Dynamic Data ya. Salah satu keunggulan Bricks Builder dibandingkan dengan Page Builder yang lain ya, itu adalah fitur dynamic datanya yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak menggunakan fitur luar biasa yang sudah disediakan Bricks Builder dari awal ini, sayang banget pakai Bricks Builder gitu. Karena walaupun hanya untuk membuat sebuah landing page ya, landing page-nya iklan dari Meta atau landing page-nya iklan dari Google Ads gitu loh. Itu kita perlu menggunakan dynamic data atau memanfaatkan dynamic data dibandingkan dengan langsung kita input ya teksnya itu langsung di builder karena itu secara alur kerja ya akan tidak efisien ketika kita kerjaannya itu dilakukan secara manual. Nah, inilah keunggulannya Bricks Builder. Nah, untuk menggunakan Bricks Builder Dynamic Data, mungkin kita memerlukan plugin tambahan. Nah, plugin tambahan ini Bricks. Terus yang kedua itu Advanced Custom Field, ya, versi free. Yang ketiga ini opsional sebetulnya. Ini framework opsional. Karena framework ini untuk CSS dan untuk styling ya, ini bisa langsung digunakan di Bricks Builder itu sendiri. Jadi Bricks Builder selain bisa menggunakan dynamic data, dia juga ya kita bisa membuat custom untuk framework. Jadi ini builder ini fleksibel banget ya. Terus yang kedua, Bricks Builder itu bukan plugin tapi themes. Themes yang sudah include di dalamnya adalah ada page buildernya ya. Jadi tanpa tambahan plugin pun sebetulnya kita bisa membuat website WordPress yang sangat dynamic, fleksibel, desainnya bebas. Bahkan untuk membuat e-commerce itu hanya menggunakan satu themes gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Langsung ke apa sih dynamic data? Biasanya kan kalau di WordPress itu ada post ya. Post yang biasanya kita entah itu untuk blog, ada authornya siapa, terus ada site. Nah, ini parameter-parameter yang apa aja yang bisa diambil dari dynamic data ini. Jenisnya apa aja? Dari post, dari siapa penulisnya, dari site-nya kayak site URL dan yang lain-lain. Jadi kita nggak nulis manual gitu. Nah, ada date juga. Date ini biasanya kita nih, date ini juga bisa untuk kalkulasi. Jadi kita kalau calculation data ya, katakanlah program promo berakhir itu secara sangat fleksibel ya kita menggunakan kode PHP di Bricks itu secara langsung di page-nya itu bisa menghasilkan untuk calculation. Nah, that juga yang umum dipakai sama kita ya biasanya. Kita nulis di bawah itu loh. Misalkan Dewa Web copyright 2024. Nah, biasanya yang baru belajar bikin website 2024-nya ditulis. Nanti 2025 dia update lagi. Nah, pakai dynamic data ini kita cuma panggil dynamic datanya ya. Dia akan update secara otomatis. Kita juga bisa menampilkan real time ya pada saat ini entah itu acuannya dari website time-nya atau dari UTC itu apa sih lah kepanjangannya saya lupa. Terus dari search term, dari profile. Profile ini biasanya ke user ID, email, nama gitu. Itu kita bisa tarik dynamic datanya dari produk. Nah, produk ini kan juga salah satu fitur yang memang bisa dikembangkan di WordPress ya, terutama untuk WooCommerce. Nah, semua data produk metanya itu bisa ditarik menggunakan dynamic data sampai ke kupon. Nah, terus ada custom field. Custom field
Biasanya kita pakai ACF ya untuk beberapa fitur tambahan yang kita membutuhkan meta postnya itu ada di custom field. Terus custom function. Berikutnya adalah workflow-nya nih. Nah, bagaimana kita menggunakan workflow kita, cara kerja kita untuk membuat landing page. Jadi kita langsung aktivasi ACF ya. Kalau kita mau menggunakan dynamic data, terutama untuk case tertentu itu kalau kita menggunakan ACF Free, kita perlu membuat satu custom post baru, katakanlah namanya Prima gitu di sampel di sini ya. Jadi kita akan menggunakan kategori dan teks yang secara default bawaan WP ya. WP itu kan menyediakan post title, satu itu kan untuk judul ya, terus post konten yang biasanya ada di deskripsi, terus ada kategori, ada teks, ada feature. Biasanya kan kita kalau membuat landing page itu kan ada tuh kayak konten-konten semacam poin-poin, mengapa harus beli ini, judulnya apa, deskripsinya apa, nanti ada ikonnya gitu kan. Nah, saya tidak menggunakan manual upload ke dalam Builder, tapi menggunakan dynamic data. Terus kita buat custom post type, kalau perlu buat custom post field. Misalkan di testimoni itu ada nama, testimoninya apa, posisinya apa, ada daerahnya apa. Berarti teks custom field-nya itu dia membutuhkan 4. Maka kita membutuhkan 2 custom field baru. Nah, custom field baru itu perlu untuk membuat custom taksonominya. Nah, contoh di dalam ini adalah saya membuat custom field untuk produk ya. Di sana ada subtitle, terus ada BPOM-nya. BPOM itu kan kita harus masukin lagi tuh. Nanti ada pricing-nya, ada fitur-fitur ini manfaat ya, karena ini ada obat. Manfaatnya apa aja itu sampai 10, karena kita tidak menggunakan WooCommerce, tapi menggunakan custom field, dan itu hanya untuk menampilkan di website. Jadi kita menggunakan custom field yang seperti ini ya. Tapi kalau kita menggunakan ini caranya itu manual, maka akan banyak sekali yang akan kita input ke dalam Builder ya. Dan itu kalau dari pengalaman saya itu membuat berat dan tidak efisien ya dalam pengembangan website kita ke depan. Katakanlah ada revisi dari klien ketika layoutnya itu harus diubah, maka kita harus mengubah setiap elemen itu satu-satu, kita pindah-pindahkan. Nah, itu makan waktu sekali ketika kita tidak menggunakan dynamic data. Berbicara dynamic data adalah urusannya dengan query looping, karena semua data itu kita hanya akan membuat satu elemennya, kemudian diulang. Antara dynamic data dengan query looping itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Default settingnya Bricks Builder ya untuk query loop itu hanya ada post, terus nanti kalau saya klik ini type-nya itu ada terms. Nanti untuk biasanya kita nongolin teks-teks yang bisa floating gitu entah itu di halaman arsip atau di sidebar gitu. Terus ada user, kita bisa itu menampilkan user list dari member kita. Biasanya dipakai untuk di dashboard-nya WooCommerce. Nah, terus media yang keempat itu. Hanya 4 ini. Media itu semua yang ada di media library itu bisa kita query looping. Tapi kalau secara default itu tidak ada pembatasan-pembatasan untuk query looping media. Makanya kita perlu ACF ya untuk melakukan pembatasan di query looping media. Jadi kalau kita dapatnya galeri, kita tidak perlu input galerinya itu satu-satu di Builder, karena itu juga itu tadi tidak fleksibel, tapi kita bisa menetapkan taksonomi ke dalam field di media itu untuk kita query looping. Jadi kita hanya cukup untuk mengambil satu elemen aja. Nah, terus kalau kita custom ya, advanced settingnya to everything, kita bisa query looping di dalam Bricks Builder. Ada kupon kan, kita sudah menggunakan custom kode snippet untuk bisa memunculkan hanya kupon saja gitu. Sebetulnya bisa di Bricks Builder itu kita filter untuk bisa menampilkan semua jenis post, yang termasuk yang private post. Tapi itu nanti akan banyak sekali pilihannya dan membuka data apapun yang bisa terbongkar keluar gitu. Makanya pembatasan di WordPress itu kan hanya ada 4 jenis ya yang menjadi public query gitu. Nah, ini ada kupon di sini, ini kita pakai custom code. Kalau kita tidak pakai custom kode snippet ya, kita bisa menuliskan di opsi ini pakai query editor PHP. Nah, ini query editor ini sama ya, fungsinya sama untuk menampilkan kupon. Nah, ini kita buat simple kode seperti ini, nanti ada dokumentasi di Bricks Builder dan di dokumentasi WordPress secara langsung ya, bagaimana format untuk query gitu ya. Jadi kita ngambil post type-nya tuh shop coupon yang tampilkannya tuh 4. Nah, ini function-functionnya kita bisa tulis secara format JSON seperti ini ya. Lebih enaknya kalau ini kan kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti exclude-nya langsung nongol di sini gitu. Terus kita misalkan mau menghubungkan dengan taksonomi query-nya di bawah itu juga bisa di format secara lebih mudah ya dibandingkan dengan menuliskan kode seperti ini. Makanya saya membuatnya ini untuk kode snippet ini untuk di WooCommerce. Terus kemudian next-nya templating. Nah, penting juga untuk kita memahami menggunakan dynamic data dengan templating. Nah, templates ini akan di-load
pada macam-macam kondisi yang sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Standarnya Bricks Builder itu hanya punya templates ya untuk ini nih ya, header, footer, untuk single itu biasanya untuk post blog, terus section, pop up, section ini untuk blog-blog, pop up itu kita bisa menunjukkan pop up-nya, terus archive-nya untuk menampilkan arsip ya dari post atau dari page, terus search Indonesia, terus error, kalau error itu misalkan 404 gitu. Tapi kalau sudah kita install misalkan WooCommerce, ini akan ada banyak sekali templates yang harus kita buat. Templates itu sesuatu yang bisa kita panggil atau dia bisa tayang di mana-mana. Kalau dalam konvensional Teams itu dia menggunakan hook ya. Hook itu ya kita pakainya templates. Nah, di Bricks Builder itu sangat fleksibel sekali untuk bisa membuat templates dimanapun. Kita templatesnya juga bisa jadi reusable komponen ya untuk bisa digunakan di banyak halaman gitu. Ini juga terkait dengan dynamic data karena semua itu sesuatu yang tidak di-render secara manual di Bricks Builder itu saya masukkan ke dalam dynamic data yang itu adalah keunggulan dari Bricks Builder itu sendiri. Itu banyak banget. Jadi kalau kita mau bikin website WooCommerce nih ya, itu seenggaknya saya harus membuat sekitar 15 template dulu. Kalau kita menggunakan themes yang sudah jadi, kita bisa copy-copy tuh template-nya. Ini bahkan templating ini juga kita bisa membuat directory template sendiri, kemudian kita remote template dan mengambil template-nya kita dari website kita yang isinya directory template. Jadi ketika kita mengerjakan website-nya klien, kita cuma tinggal masukkan akses remote-nya dari template kita, nah, terus kita lihat itu template-nya di situ. Jadi gampang banget gitu. Gitu. Terus kemudian building. Ini harus sangat diperhatikan ya supaya nanti kerja kita itu tidak manual, setupnya nggak satu-satu gitu. Pertama itu paling harus diperhatikan sekali itu adalah soal global theme style-nya. Jadi kita harus masuk ke nanti global theme style. Di sini ada pengaturan soal condition ini bisa ditampilkan di seluruh website atau hanya di web. Ini kita bisa atur banyak satu instalasi website itu bisa membuat lebih dari satu global theme style. Yang penting nggak bentrok ya. Jadi di sini ada setup background color dari bodinya, termasuk typography, terus button. Nah, biasanya button ini ya, setupnya satu-satu tuh. Jadi kita supaya konsisten desainnya itu menggunakan global theme style. Mana yang komponen-komponen yang berulang dan harus konsisten desainnya tidak berubah-berubah. Di section 1 desainnya ada border radiusnya, di section 3 dan seterusnya tidak ada border radius. Nah, itu karena kita terlalu manual ya bekerjanya. Nah, terus apa ini yang coloring ini? Coloring ini adalah sebuah fitur dari framework. Ini opsional. Kalau coloring, kita coloring di framework itu keluar nanti akan color palette seperti ini. Memudahkan kita untuk nggak perlu ngarang yang namanya nyari color antara primary color. Terus yang ketiga itu adalah class dan variable manager ya. Class dan variable manager itu adalah bawaan asli framework dari Bricks Builder. Terus BEM strukturnya seperti apa? Nah, ini BEM struktur di Bricks Builder seperti ini. Jadi pertama dimulai dengan section. Section itu nanti dia bisa kita set up ketika kita menggunakan, katakanlah screen width-nya itu di 1920, kita buat maksimal pembatasannya di situ. Jadi section itu akan selalu 100%, tapi kita harus membatasi width-nya itu dia berapa. Karena ketika kita tidak membatasi dan desain kita itu terlalu spesifik, angkanya menggunakan pixel atau menggunakan VH, katakanlah tinggi VH ya. 100 VH ketika di layar 1920, 1080 itu dia akan secara proper ya untuk menampilkan image. Tapi ketika di render di website yang resolusinya lebih besar, meskipun jarang sekali website user itu menggunakan resolusi yang sampai di atas 1920 itu, desainnya itu nggak akan proporsional nantinya. Oke ya, langsung kita ke class system. Banyak juga dari pengguna Bricks Builder pemula itu, saya juga termasuk dulu awalnya. Saya dulu menggunakan ID based style. Biasanya anak Elementor nih, saya dulu kan juga anak Elementor ya. Enak aja gitu kita mau ganti color dari si teks itu, heading itu pakainya merah, diklik merahnya. Nggak nulis satu kelas baru ini kan ada BRXE 12922B ya, ID-nya ini ID. Kita bisa juga setup di Bricks itu, kita hanya butuh ID CSS, kalau dibutuhkan aja itu bisa. Jadi kita pakainya class system semuanya nanti, class base nanti. Nah, kenapa dynamic data? Dynamic data itu fleksibel. Kita hanya membuat satu setup ini saja, maka yang lain itu berulang mengisi sesuai dengan data yang ada di hostnya kita yang udah kita buat di editor WordPress gitu. Jadi efisien, fleksibel, efisien, pas. Ketika kita render ya di dalam buildernya Bricks ini,
semakin banyak, ini akan berat sekali di builder ini, terutama kalau isinya tuh image. Makanya kita perlu menggunakan dynamic data, itu fast. Yang keempat itu konsisten, dynamic data itu konsisten. Datanya nggak kegeser-geser nih. Nah, kadang-kadang kita bekerja dengan klien yang mungkin dikasih akses editor ke buildernya, dia usil gitu, pengen ganti-ganti sesuatu di sini, saya pengen ubah ini diedit gitu kan. Terus kita insert misalkan di dalam, ini kan ada memilih produk, ini kan kita pakai span ya. Tiba-tiba tanda semantik HTML di depannya tuh hilang gitu. Jadi akhirnya teksnya itu hitam semua. Terus ada tulisannya span gitu kan. Ini kan jadi kacau. Jadi supaya kita konsisten ya ketika menggunakan dynamic data itu nggak berubah-ubah karena salah edit di builder. Kemudian ini ada bonus triknya nih. Nah, kita membutuhkan satu plugin kalau di Bricks itu ada namanya Happy File. Sebetulnya dengan menggunakan ACFV saja, walaupun agak sedikit repot ya, bisa dia menggunakan query looping dari folder yang ada di media. Nah, kita bisa menggunakan nih seberapa powerfulnya menggabungkan antara ACFV dengan Bricks Builder. Kita bisa membuat media taksonomi. Itu kita bikin kategori dari si media itu sendiri. Katakanlah ini untuk situs properti ya, dia ada unitnya, setiap unit itu harus ada slidernya, makanya saya membuatnya seperti ini. Kemudian si galeri ini nanti kita bisa query looping di depan, jadinya kayak apa itu bisa gitu. Jadi kita ngambil nanti pilihannya itu post media, bukan pada feature image tapi post ID ya, nanti dia akan muncul sebagai gambar ya ketika di depannya. Nah, katakanlah si unit ini punya media itu sendiri, kalau di WooCommerce itu dia jadi produk galeri ya, kan tidak memungkinkan, default post itu tidak memungkinkan kita untuk membuat galeri di sini, atau kita input galeri custom field, tapi fitur free tidak memungkinkan untuk bisa membuat di sini custom field galeri, karena itu hanya ada di fitur pro ya, semua custom field. Tapi kita bisa memanfaatkan relation. Relation itu nanti setiap post ini kan kita buat relationnya, dia relationnya dengan siapa? Relation dengan media. Kategorinya adalah 4 bed, ini tadi. Terus ada postnya nih, udah kita ada berapa nih postnya 5. Nah, ini dia akan menjadi produk galeri. Gitu tips dan triknya. Ini jarang banget orang tahu nih, makanya yang ikut di webinar kali ini dapat tips dan trik untuk mengefisienkan dan memantapkan desain website menggunakan Bricks Builder-nya. Ya, gitu aja sih teman-teman. Gitu Kak Jo, saya kembalikan lagi ke Kak Jo. Thank Gitu you dulu. Mas Nudin untuk presentasinya. Sekali lagi terima kasih semua. Selamat siang. Aku Jovanka pamit undur diri. Bye-bye. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa